Artinya kalau fisik itu tidak ada rohnya, tidak guna nah. Artinya kalau pekerjaan itu tidak ikhlas, nol, tidak ada gunanya. Kalau sholat itu tidak ikhlas, nol. Makanya salah satu cara berbuat, rumus perbuatan kita, rumusnya ya, adalah al-ikhlasu wa mutaba'atur rasul. Ini dua setong dua. Al-ikhlas wa mutaba'atur rasul. Itu. Jadi berbuat apa saja, ini rumusnya. Rumusnya ini. Berbuat apa saja, rumusnya ini. Ikhlas dan mengikuti Rasul. Kalau tidak ikhlas, walaupun mengikuti Rasul, nol. Kalau mengikuti Rasul, jika tidak ikhlas, juga nol. Ini rumus abadi. Pekerjaan apapun saja, perbuatan apapun saja, harus seperti ini. Harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu adalah fisik perbuatan. Rohnya itu apa? Ikhlas. Nah, sekarang mari kita bahas apa ikhlas itu. Ikhlas itu. Kita mengatakan ikhlas itu karena Allah, ya karena Allah. Bagaimana detailnya? Detailnya ikhlas itu. Ini sangat penting sekali. Karena menyangkut kehidupan kita setiap hari. Ngaji, afajang, nyari ilmu, mondok. Itu kita diuji. Bukan hanya setiap hari, setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas, kita diuji dengan keikhlasan itu. Asapuan dan sebagainya. Akalampi, akodung, ajilbab, pakai baju, pakai mukena, pakai kopiah dan sebagainya. Pakai kopiah hitam, kaca pelan, pakai songkok pote, asurban dan sebagainya. Itu semuanya perkara fisik. Nah, di dalam itu semua adakah keikhlasan itu? Di dalam asongko, di dalam abaju, di dalam asarong, di dalam ajilbab. Keikhlasan. Saya sering nyoal anak-anak di sekolahan itu. Apa syaratnya pakaian muslimah atau pakaian muslim? Jawab semua. Jawab, setong. Menutupi aurat, oke. 2, tidak ketat, ya. 3, tidak transparan, iya. Sudah cukup ini ya. Ini fisik. Yang apa? Surah. Menutupi aurat, ya. Tidak ketat, ya. Tidak transparan, ya. Apa boleh? Yang terakhir itu dipakainya karena Allah. Di nama ngakui kenapa sampai? Ngakui lameri, ngakui cap kerja juruk kong muntah ikhlas, nol. Ngakui batik mana? Ya. Itu. Nah, apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah tadribul qalbi ala taqabbulil waqi. Itu. Melatih hati untuk menerima kenyataan, wa takhalli anit tawaqqu'ati, dan melepaskan atau menjauhkan ekspektasi, atau kata ini ekspektasi. Apa ekspektasi itu?
Ekspektasi itu adalah harapan. Wal qiyami bil a'mali, dan mengerjakan perbuatan ibtigha'an liwajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Ta'ala, wahdahu saja, dunantizari ayyi muqabilin, tanpa menunggu imbalan apapun. Ini ikhlas. Jadi ikhlas itu, al-ikhlasu tadribul qalbi, melatih hati. Perlu latihan, memang perlu latihan. Kalau tidak dilatih tidak bisa, karena ikhlas itu tidak datang mendadak. Santreh tidak apa-apa, pujang neng sepertama karena troya lemah, tidak apa pertama sudah dulu troya lemah dulu ngaji troya lemah, sekolah troya lemah, semuanya dulu. Nak kene itu kan umumnya kan tak ikhlas kan, troya lemah nak itu nak kene. Orang tua juga seperti itu kadang. Kuni kau apain baik pas awak ngak aja nih. Kuni kau apa itu? Dua sampean pidato baik kau apain hujan hosa pidato. Orang ngajoget misalnya ya. Orang nyanyi itu, kau apain itu hujan. Pelawak tinggal lucu, jangan minyak gelak, jangan kopas, jangan semangat. Nah ini ya, melatih tadribul qalbi ala taqabbulil waqi, menerima kenyataan. Apa kenyataan? Ya kenyataan yang kita lalui setiap hari itu. Wat takhalli, dan melepaskan harapan, wat takhalli anit tawaqqu'at, dan melepaskan atau mengosongkan anit tawaqqu'at, dari apa itu tadi? Ekspektasi. Wal qiyami bil amali, dan melaksanakan perbuatan ibtigha'an liwajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Ta'ala, dunantizari ayyi muqabilin, tanpa menunggu balasan apapun. Balasan ini apa saja bentuknya, wujudnya balasan itu apapun saja bentuknya. Ada balasan senyum, ada balasan ucapan terima kasih, ada balasan berupa benda, ada balasan berupa penghargaan, apresiasi, muqabil itu balasan akopa, balasan gini baik, ini masuk balasan. Setong, good, misalnya. Good. Bisa ditulis. Kenapa? Bisa ditulis. Kenapa? Oh ya. Baik. Ini penting ini. Sebab mulai sapan kita kun ikhlas ya. Apa ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, Al-Bayyinah 5. Kita diperintahkan udi ini beribadah kepada Allah secara ikhlas. Al-ikhlasu pedang ya? Ke situ pedang ya? Oh, good. Ya, itu akhlak sampean balas ya. Sampean akhlak, saya ngucap Gus, sampean akhlak, saya jangan pokok okay, kan ya. Itu. Ada. Karena sampean akhlak mengapresiasi. Al-ikhlasu. Tapi sebetulnya begini ya. Orang itu tak temu mun kun luar malu ikhlas sebenarnya tak temu dah. Tak temu. Cak pas menurut tak ikhlas. Karena ikhlas di dalam hati. Saya tahu aban tibi. Menurut tak ikhlas ya, menikah apa macam ada ketek, belum tentu. Jadi cak gampang nunjuk. Kun gambar seperti potret, fisik berjalan.
Nah, ikhlasnya ini di sini, tidak ada yang tahu dah. Kun Gusti Allah sih oning. Gitu. Artinya tuduhan-tuduhan tak ikhlas dan sebagainya itu jangan pernah jangan pernah dituduhkan kepada orang. Al-ikhlasu tadribul qalbi. Terus gimana? Al-ikhlasu tadribul qalbi ala taqabbulil waqi. Ala taqabbulil waqi wat takhalli. At-takhalli mengosongkan, menyepikan. At-takhalli ada at-takhalli, ada at-tahalli, ada at-tajalli. Wat takhalli anit tawaqqu'at at-takhalli anit tawaqqu'at. Terus wal qiyam bil a'mali saya mengajar ini, saya sambil ngaji. Mungkin saya minta ngajar ini, tak tahu tak kayak rumus ini. Jadi pada nyareh, pada usaha itu. Ngajarin ikhlas, minta atau kenapa sih nyamain ikhlas? Karena sesuatu itu, kalau ingin membahas sesuatu, kau tuh tahu definisinya dulu. Kalau tidak tahu definisinya, cara kelacer. Ucar kacir kan tidak tahu definisinya. Misalnya, sampean genteng, kenapa genteng dulu? Nah itu, tidak tahu kayak itu ada rumusnya. An-nuqoya baik, an-nuqoya maju. Kutubah dikudu tahu rumusnya maju. Maju apa nah? Nah itu. Jadi memang tidak mudah menilai orang. Makanya ya, salah satu tanda orang pintar bisa menilai. Salah satu tanda orang pintar bisa menilai. Nah, untuk menilai sesuatu itu harus mendalami yang dinilai objeknya. Wal qiyam bil amal ibtiwaan, ya ibtiwaan liwajhillahi ta'ala. Terus dunantizari ayyi muqabilin. Itu liwajhillahi ta'ala wahdahu, untuk mengokohkan ini wahdahu, la wahdah taukidnya, dunantizari ayyi muqabilin, tanpa mengharapkan imbalan. Ya, itu ikhlas dulu. Ikhlas ini banyak macam mah, bertingkat-tingkat. Paling tidak ikhlas itu ada tiga tingkatan. Bukan ikhlas. Pekerjaan itu ada tiga tingkatan. Sampean alaku itu karena apa? Al-amal li ajli setong. Itu nomor setong ya. Alaku karena apa sama alaku? Nah, itu tingkatan si paling rendah. Perbuatan itu si paling rendah, al-amal li ajli. Misalnya cuman doa kentro rezeki. Itu tingkatan perbuatan ikhlas si paling rendah. Teroa amanah, baca doa teroa amanah misalnya. Walaupun doa itu memang mengandung permohonan supaya aman.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iya. Yang kedua di atasnya lagi ibtigha amradatillah. Nah, jadi doa engkung karena tero nyari ya. Apa itu? Keridhaan Gusti Allah. Benih tero rezeki, benih tero aman, benih tero apa? Pokoknya gue kuna doa yang karena tero keridhaan Gusti Allah. Nah, itu. Mun kita kan ki banyak tero kan ya, ki li ajli kan kita. Tero sokia, tero ada tero ini. Itu. Yang ketiga sebenarnya yang tengke itu gini. Al-wa'yu ala huquqillahi, sadar atas hak Allah. Sadar atas hak Allah. Duna khawfil azab wa raja'il thawab. Itu. Jadi ala kok itu keng karena terocak ke Gusti Allah. Benih tero ijo dari siksa, bentero ke swarga. Jadi mun orang ki tero ke swarga, itu ki ada unsur tak ikhlasnya sekone. Itu menurut hadis ini, menurut ahli tasawuf. Doa doa sudah. Terima tak terima dalam yang Gusti Allah itu. Urusna Gusti Allah. Jadi pekerjaan yang paling nilai pekerjaan yang paling rendah adalah karena walaupun karena Allah. Pak bukan karena minta berhubungan bantunya. Karena terosogia, karena dan sebagainya itu. Ya, tapi bukan salah ini ya, tidak salah. Tidak salah. Saya ulangi lagi, tidak salah. Ya Allah, tero bini sesolihah, tero laki sesoleh, tidak salah. Cuma orang tasawuf itu membagi seperti ini untuk melihat tingkatan dirinya sendiri. Untuk melihat tingkatannya sendiri. Posisi diri sendiri ada di tingkat mana, menguji dirinya itu. Tuh. Yang nomor 2, ini tinggian boleh. Doa beramal karena Allah. Karena Allah Ta'ala, bukan karena apa lagi. Yang ketiga, karena terocak tanpa mengharapkan balasan dari Allah. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah itu salah satu sufiah, wanita sufi yang terbesar pada saat itu mengatakan begini, aku menyembah kepadamu ya Allah bukan karena takut kepada neraka, dan aku menyembah kepadamu ya Allah bukan karena aku rindu bukan karena aku mengharapkan surgamu, tapi aku beribadah kepadamu karena aku rindu kepadamu. Jadi makai seksa gue tak napa, tapi gue cek kerong kawan jenengan. Ini akan kata-kata yang luar biasa. Kalau sudah ketemu dengan Allah, masa disiksa? Ini pernyataan ketawaduan dan pernyataan keikhlasan hati. Lah makanya ada begini, rakera. Ini sampean yuji nyari ilmu mau ini yuji. Makanya mohon lamba panjenengan orang sepon panjenengan manabi ngateraki ke pondok, mamun juga anak. Manabi makan masa sekolah. Karena apa? Karena pondok tak mengeluarkan ijazah. Rakera mon pas perguruan tinggi atau MA dan sebagainya tidak mengeluarkan ijazah, sambian bahasa sekolah. Mon pas guru tak ngabsen, sambian buat tak ibu terusan. Dosen tak ngabsen, guru tak ngabsen, sambian bahasa sekolah kan. Sehingga sampean keng masuk sekolah, masuk kuliah karena absen. Ya itu. Jadi adanya absen itu mata kok sampean, jadi absen itu sang guna nguji sampean ikhlas dan panten. Nah itu. Mumpung ada surga dan neraka, kita ini beribadah ke Gusti Allah. Nih. Ini pembahasan yang sangat luar biasa dalam ilmu tasawuf itu.
Mari, saya kemarin menerangkan di kampus itu, orang bekerja itu ada 3 alasan. Selain ini segala itu, orang bekerja, orang berbuat itu ada 3 kan? Itu menurut tasawuf. Sekarang menurut psikologi. Menurut psikologi analisis, nah, saya ingin menyebut karena ini golongan tua, golongan mahasiswa S2 ini kan. Orang berbuat itu karena 3 alasan. Menurut psikologi analisis, Sigmund Freud, bekerja karena ego dan super ego. Sampean ngaci, sampean intar kemisan, sampean akal lampis, sampean apa dan sebagainya, alasannya 3. Ini karena pleasure, karena kesenangan. Sampean mak kelapin nikah kelapin, oh senang gue kan. Sampean mak antar kemisan, senang. Karena senang. Karena kesenangan. Saya memberikan contoh. Anak saya itu waktu membuat skripsi, karena jurusan ekonomi bisnis, dia meneliti tentang perempuan yang berbelanja, dorongan perempuan yang berbelanja di mall. Ternyata 99% reng bini seentar ke mall itu berbelanjanya karena impulsif. Impulsif ini mendadak. Ketemu bertas langsung meleh, tak direncanakan di rumah mana. Itu. Jalan, tahu jilbab, kemudian meleh. Kayak laki terus kenapa kayak mentara ke mall? Ya, kenapa? Kada ya, ongguan ya. Nek bini banyak ya. Ketemu bros, macam-macam tu. Saya kadang ya beni fima sufi ya saya tidak. Kadang-kadang lekatokan bini saya itu. Ataukah dalam pengertian mendidik hati supaya ikhlas sama-sama itu. Kapan itu saya ketemuan dengan anak saya di Surabaya. 2 malam di Surabaya. Anak saya dari rumahnya, saya dari Malang, ketemu di Surabaya. Nah, saya nginep di Bengkelau, Surabaya Bengkelau. Dekat IAIN, dekat UIN. Terus dojo itu ada ITC kan, Surabaya itu. Lantai bawah itu tempat macam-macam pakaian, dari jilbab, nyari jilbab model kan apa pun. Mak saya ngebela ya entaran mas sampean dekian. ITC itu semak ka potoronan itu. Semacam jilbab, semacam kelampis, semacam rokok, semacam bros. Nah, terus kena bros itu terus. Pantas terus itu. Sudah hari Ahad mulia kan langsung dah lah mas, langsung keluar ke tol. Ini kayak bini saya kayak ngajak, Mas Agus ke supir, ngeri dah aja antara KITC dulu. Kita aja dulu, tuh, jangan saya itu. Sehingga itu saya ya gelar sampai itu. Betul gelar pun ban bini ni tak usah pas sengak tu saya nggak itu sah. Mulai apa? Ternyata aku mulai bros. Penetek itu, kun mulai penetek. Si kena tak ada pak 10.000. Tak kira curang itu berkilo-kilo dah aja itu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Nah, itu kena ini, kena senang. Coba tanya ke saya itu. Kelampi nikah. Nomor 2, ego. Ego ini karena membeli karena realitas, karena ngebahas kenyataan. Ciptaan dia ongku, gimana lah cet puto ongku. Tapi ada yang kenyataan begini. Tak kelar tapi jelas tak kelar tapi memaksakan diri. Nah itu. Terus melihat sepeda motor.
pesen akun cokop mio. Tapi memaksakan diri, realitanya akun cukup mio bisa. Berapa mio? 5 juta, 6 juta, 10 juta. Pas maksa beli NMAX yang harganya 30 juta. Ini. Jadi komponen jiwa ini nggak ini. Jiwa dan tenggula serang panjenengan, nggak ini. Yang ketiga karena etika. Melakukan sesuatu karena dorongan etik, karena dorongan kepantasan, dorongan moral. Jamban mondok, karena nyari ilmuku, mengilang kebodohan. Itu. Jadi ketemu panjenengan ngaji tenggula morok ini karena apa? Mun terhadap kebaikan nggak apa-apa karena senang ngaji, karena senang morok dan sebagainya. Karena realitanya memang bodoh lah. Realitanya secara etika, secara moral memang kita harus ngaji. Tapi ketika diterapkan kepada sesuatu yang lain, itu ya persoalannya menjadi lain juga. Itu. Nah, terus berikutnya ada qimatul amal, nilai sebuah pekerjaan. Nilai sebuah pekerjaan itu ada lillahi, billahi, fillahi. Itu ucapan ahli tasawuf ya. Jadi qimatul amal itu lillahi, billahi, dan fillahi. Kalau lillahi ini ikhlas memang paling tinggi. Amal lillah. Ada amal billah, isti'anah, minta tolong ke Gusti Allah. Jadi iyyaka na'budu itu namanya amal billah. Amal fillah ini karena cinta ke Gusti Allah gitu. Nah, itu. Jadi qimatul amal lillahi ikhlas, billahi isti'anah minta tolong, fillahi al-hub, al-muhabbah. Terus berikutnya alamatul ikhlas, tanda-tanda ikhlas. Nah, ini ketemu Aban Tibi. Jadi make luar itu pedang tak ikhlas. Teroyal sama orang terus kocakkan apa misalnya? Misalnya kan keretak hati kita keretak. Misalnya aku tasbih jalan dari sini. Dari luar aku jalan tasbih. Itu coba pas kocak tak ikhlas, ya tak temu tak cerita ikhlas. Pakai aku tasbih dari luar ke kerja itu. Tak temu. Asendang surban, akalong surban, asurbanan di sini kian. Tak temu itu cerita ikhlas tak. Saya tahu Aban Tibi. Tapi orang agar tak tuh, mak tekar telok anak jual surban apa ada marah sekarang begitu kan. Itu. Istiwaul madhi wal zammi satu. Dipuji atau dicaci sama saja aten itu, tak bergerak sama sekali, bergeming. Pak pada. Mak buanan, mak gogok kayak buan kayak misalnya. Kok gaya kamu bro misalnya. Pakun. Ya alhamdulillah oleh doa ana sampean dan gula alhamdulillah. Dengar bagian anu. Oh, gagak wan. Oh, iya. Anak siapa kok ya? Hati-hati. Itu cek gampang kata pelecok hati kita itu. Bang kata pelecok. Jadi kalau posisi hati kita ini sama, dipuji atau dicaci, pakun stabil, berkah bentak berkah, darah tetap 120, 80. Berkah pakun, tak berkah pakun. Nah, itu good. Tensi sekian. Nah, kita juga hati ukurannya seperti itu. Yang bisa ngukur siapa? Ya kita sendiri. Yang kedua,
istiwaul amal fi sirri wal alaniyah. Istiwaul amal fi sirri wal alaniyah. Ia basoreng bentak ia basoreng pada. Itu. Perintah kulih itu. Yang ketiga, ittihamun nafsi bitaksir. Ittihamun nafsi bitaksir. Jadi tak ongak sekali. Terus merendah jak bang. Engki kengeng du anajunan dan gula misalnya. Engki kengeng barokah dari Gusti Allah misalnya. Itu kan merendah. Terus la yatlubu syuhudan alal amal. Tidak butuh dilihat orang. Saya selalu mengatakan, saya enggak flexing itu pencitraan, saya enggak meta ikhlas, saya enggak. Terus lagi nisyanu ru'yatil amal. Perbuatan itu yang sudah dikerjakan sudah tak rekan. Jadi amal baik ya sudah, Allah yang mencatat saja. Kok beri ala kocek benyaan kok beri nak kejarna kok tahajud semalam misalnya. Tak usah dihitung tuh. Yang dihitung dosanya saja, amalnya tak usah dihitung. Terus al-khawfu minasyuhrati. Al-khawfu minasyuhrati. Al-khawfu minasyuhrati. Ya. Jadi takut terkenal. Kalau kita ini kan terlalu terkenal kan ya. Nah, ini takut terkenal. Tidak butuh pengakuan dari orang. Tidak butuh legitimasi. Tidak butuh legitimasi. Nah, yang terakhir, dari mana cara ngeroh ikhlasah? Itu pelengkap ini. Cara ngeroh ikhlasah. Beda cara nah. Yang pertama at-tarkiz, fokus. Fokus. Fokus kepada apa? Ya, fokus ke kelakuannya, fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tawakal, yang ketiga al-muhasabah. Harus terus dihitung. Tadi itu melalui at-tadrib. Tapi tidak boleh pesimis kita itu. Kudu optimis. Insya Allah yakin terima tang doa Gusti Allah. Karena salah satu doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu optimis. Benih ku terima aya. Walaupun kita banyak dosa, moga-moga Allah akan menerima. Seperti itu. Ya. Al-muhasabah itu, evaluasi. Terus, pernahkah kita mengevaluasi amal kita selama sehari? Kita punya waktu sebelum tidur 5 menit. Apa yang belum saya kerjakan sehari tadi? Berdekatan kelakuan. Tapi saya enggak, tak makanin najam, ya itu saya enggak. Kelopen tak makanin najam. Tapi gelak kelopen tak sedekah, mungkin. Tapi kelopen tak sedekah. Itu Pak Kun langsung tedung. Tapi kelopen tak makanin najam, keluar makanin najam dia. Jadi masih kita terus latihan, perlu mentadrib dulu. Perlu tadrib. Gitu. Yang keempat, khafdut tawakkuat ad-dunyawiyah. Khafduh
mengecilkan ekspektasi yang bersifat dunia. Khafdu ya, merendahkan ekspektasi yang bersifat dunia. Tak terus sarong lamiri. Nah, itu termasuk berusaha untuk ikhlas. Tak terus sarong lamiri. Tak terus tas channel. Tak terus tas kelampi krokodil. Pejah. Kelampi bermerah ke sini kan? Keberbaju itu larang tuh. Caan kena. Ada lagi ero, kelampi ero. Saya andik yang beri orang geng. Ting-tingku maklum buat kelampi. Oh ting-tingku ero kayaknya larang. Jadi merendahkan kebutuhan terhadap dunia. Sampai si angkui ada istilah sekarang tidak mengharapkan eksklusivisme, tidak mengharapkan yang eksklusif. Eksklusif ini kun misalnya kelampi, baju eksklusif, sandal eksklusif, kun beda setong, itu benar larang tuh. Larang. Atau pabrik mobil itu kuna kebai duaan satunya. Larang tuh Mas. Jilbab sampean. Jilbab itu kalau kita beli di ITC itu harganya paling rata-rata 25.000 dan sebagainya. Tapi tinggal pasangin logo sininya, logo Safira itu. Pakai segema ibu pasti 100.000 itu. Tas, misalnya ya tas. Tas itu mulai semacam tas model kan apa Fain Tanggulangin itu. Itu sekampung pabrik tas. Kalah Prancis itu. Ada tas merek CD. Christine Dior. Merek CD itu. Itu Tanggulangin banyak. Harga berapa? 100.000 pun tak ada Pak. Tapi pun CD si asli itu jutaan tuh, ratusan juta. Pada persis. Saya ngangkut tas presiden misalnya, ya. Presiden Tanggulangin itu nih. Tapi pun si asli yang gue reng soki pakai made in Tanggulangin, aro larang itu. Seperti itu. Jadi apa artinya? Bagaimana kita bisa mengendalikan hati itu cuma? Salah satu yang kita bisa lakukan ini, khafdut tawaqqu'at ad-dunyawiyah. Memperkecil ekspektasi terhadap dunia. Kebutuhan terhadap dunia. Sampai sehari-hari butuh apa? Butuh makan. Butuh makan itu kan kun cokop, nasi kok pendang sayur, kun ini kan kun. Tidak butuh sate, gulai, tidak butuh itu kan. Es buah. Jadi kun butuh nasi kok cakalan ngan morongki, itu kan. Ya mau beda kersen buahnya. Misalnya tidak butuh apel, tidak butuh buah naga, tidak butuh sate gulai dan sebagainya. Ini ajaran tasawuf, ya. Ajaran tasawuf. Ajaran suluk ini jalan ke surga. Ini yang disebut dengan, kalau dalam hadis itu yang disebut dengan ihsan. Yang disebut dengan ihsan. Seperti itu. Jadi raga kita ini adalah fisik yang membutuhkan roh, membutuhkan nyawa. Perbuatan kita itu adalah fisik yang membutuhkan ikhlas, seperti itu.
Wallahu ta'ala alam bissawab.